فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Al-farqu baina husnidzon wal ghurur. Perbedaan berprasangka, perbedaan husnudzon dengan terpedaya. Karena mirip. Bagi yang tidak tanda ya dikira sama. Apa perbedaan husnudzon kepada Allah dengan ghurur, terpedaya? Yang bawa terjemahan halaman berapa tadi? 88, yang bawa kitab Arab 59. Udah ketemu? Yang PDF halaman berapa? Hah? 93 yang PDF. Ini di sini ada 3 versi yang bawahnya. Ada kitab bahasa Arab, ada terjemahan, ada apa? PDF. Ya? Sama, Mas? Oh, berarti yang cetakan lama itu ya, yang di PDF ya. Nggih. Perbedaan antara husnudzon kepada Allah dengan terpedaya. Karena ada orang yang terpedaya dengan sifat rahmatnya Allah. Enggak apa-apa, Allah welas AC kok. Nah gitu. Lah, bedanya apa husnudzon sama terpedaya? Ya kita baca itu. Karena sebagian orang itu, Pak, mereka mengaku husnudzon. Enggak apa-apa, kan hadisnya Mu'ad berkata. Hadisnya Mu'ad bin Jabal. Tahu hadisnya Mu'ad bin Jabal tahu? Yang Mu'ad dibonceng Rasulullah, terus Mu'ad ditanyai, hei Mu'ad, tahu nggak kamu haknya Allah atas hamba? Masih ingat tak? Dan apa haknya hamba atas Allah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Akhirnya diajari Nabi, haknya Allah adalah disembah, tidak boleh disekutukan. Adapun haknya hamba, Allah tidak akan mengazab hamba selama hamba itu tidak melakukan kesyirikan. Kan gitu kan? Ada orang yang saya husnudzon kepada Allah. Hadisnya Mu'ad jelas. Pokoknya yang penting gak syirik. Yang penting gak syirik. Meskipun zina, meskipun nyolong, meskipun korupsi, gak apa-apa. Yang penting gak syirik. Saya husnudzon sama Allah. Alah, saya mau tanya jenengan, iki husnudzon apa terpedaya? Hah? Bisa husnudzon, bisa terpedaya. Kalau husnudzon itu dia berusaha menjauhi maksiat, ternyata suatu saat terjatuh, dia tobat sama Allah, saya husnudzon insya Allah Allah mengampuni dosa saya. Tapi disertai dengan amal, disertai dengan tobat, terus dia berpositif thinking. Berarti ini apa? Berarti apa ini? Husnudzon. Tapi kalau dia nggak apa-apa, yang penting nggak ngelakuin syirik, aman. Ada hadis bitoko, ngerti hadis bitoko? Hadis kartu ditimbang 9, menang tauhid, tenang aja. Kita husnudzon sama Allah, gak apa-apa. Nah, ini bukan husnudzon. Kalau ini apa? Terpedaya. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan ini ke Mu'ad, Mu'ad kan berkata, ya Rasul, boleh gak saya ceritakan ini ke orang lain? Kan gitu gitu. Apa kata Rasul? Dibolehkan apa enggak? Lah, jangan. Fayattakilu. Nanti mereka gampang nanti mereka malah jaga kan gitu ya. Mereka nanti akan berserah diri, yang penting tauhid. Nah, disitulah perbedaan antara husnudzon dengan apa tadi? Maghrur atau terpedaya. Orang husnudzon disertai dengan amal, disertai dengan istighfar, disertai dengan tobat, terus dia berhusnudzon kepada Allah. Itu benar. Tapi kalau dari awal sudah beranggapan sing penting tauhid tok, nglakoni kabeh gak apa-apa, pasti diampuni Allah. Dalilnya jelas kok. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah gak nyepuro dosa syirik, tapi Allah nyepuro dosa liyane sak liyane syirik. Aman wis. Nah, iki terpedaya. Dikatakan husnudzon itu kalau sudah berusaha mengamal soleh, terjatuh pada maksiat, istighfar kepada Allah. Nah, terus dia tumbuhkan sifat roja, itu husnudzon, betul. Tapi kalau dari awal sudah berserah diri dengan hadis-hadis tadi itu, ini namanya
maghrur atau terpedaya. Kita baca ya. Al-farqu baina husnidzon wal ghurur. Perbedaan antara positive thinking dengan atau husnudzon dengan al-ghurur, terpedaya. Qad tabayyana al-farqu baina husnidzonni wal ghururi. Sudah nyata perbedaan antara husnudzon dengan terpedaya. Wa anna husnadzon in hamala 'alal amal wa hasa 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Sesungguhnya husnudzon itu, prasangka baik kepada Allah itu, apabila memotivasi manusia untuk beramal. Ya. Jadi dia beramal soleh, dia menjaga sholat 5 waktu, kemudian dia menjauhi maksiat, terus dia menancapkan dalam hatinya, saya berharap saya husnudzon sama Allah. Nah, itu betul. Tapi memotivasi dia untuk apa? Beramal soleh. Terus wa inda ilal batalati wal inhimak fil ma'asi wa hurur. Tapi kalau yang dikatakan husnudzon tapi menjadikan dia jatuh dan berbuat maksiat, lalu berkata, "Enggak apa-apa, nanti Allah memaafkan kok." Akhirnya dia jatuh ke zina, "Enggak apa-apa, Allah itu Maha welas asih kok." Nah, kalau sudah seperti itu namanya maghrur. Atau apa tadi maghrur artinya? Terpedaya. Jadi kadang-kadang orang itu membawa, kita harus kan husnudzon sama Allah gitu. Memakai kata husnudzon padahal dia itu bukan husnudzon, tapi apa? Terpedaya. Wa husnudzonni huwa roja. Prasangka baik, husnudzon itu roja, harapan. Faman kana roja'u hadiyan ila ta'ah wa zajiran lahu anil maksiyah fa huwa roja'un sahih. Kalau pengharapannya hamba itu menjadikan hamba ini lebih taat dan meninggalkan maksiat, maka inilah harapan yang benar. Ini benar, ini husnudzon. Wa man kanat batalatu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafriton fa huwa maghrur. Tapi kalau pengharapannya itu dengan tidak beramal, bahkan terjatuh pada maksiat, dan dia berangan-angan, enggak apa-apa, karena Allah itu rahmat, Allah itu penyayang, Allah itu ghafur, Allah itu tawwab, enggak apa-apa. Maka ketahuilah itu bukan husnudzon, itu bukan baik sangka, tapi itu adalah maghrur, terpedaya. Jadi ada orang itu yang terpedaya dengan welas asihnya Allah. Ada orang itu yang terpedaya dengan sifat ghafurnya Allah atau nama Allah yang ghafur itu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Walau anna rajulan kanat lau ardun yu'amilu an ya'uda alai min mughilliha ma yanfa'uhu fa ahmalaha wa lam yabdurha wa lam yakhrusha lam yabdurha wa lam yahrusha wa hassana dhanu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harthin wa badrin wa sakyin wa ta'ahudil ardi la'addahun nas min asfai sufa. Perhatikan, jika ada seseorang yang memiliki tanah, terus dia berharap tanahnya itu akan dipenuhi dengan tanaman yang menghasilkan buah, tapi dia menelantarkan tanah itu, tidak menebar benih, kok benih? Tidak menebar apa? Benih. Tidak membajaknya, mencangkulnya, ngerti bajak ya? Tanah yang bawah ditaruh di atas ya, membajak kan bahasa Indonesianya kan? Tidak membajaknya, tidak menabur benih, itu berarti di zamannya Ibnu Qayyim ada pertanian. Di zaman Ibnu Qayyim ada pertanian. Tidak menebarkan benihnya, tidak membajak tanahnya, lalu dia berhusnudzon, nanti juga kalau terik ya terik sendiri. Nanti kalau
Apa saya husnudzon sama Allah, nanti kalau muncul ya muncul sendiri, tanpa membajanya, tanpa menebar benih, tanpa menyirami, tanpa memperhatikan tanahnya, maka orang akan mengkategorikan orang model seperti ini termasuk sebodoh-bodohnya orang, sedungu asfahi sufaha. Asfah, ya, sufaha, orang bodoh di antara bodoh-bodohnya manusia. Nah, sama dengan orang yang gak beramal, melakukan maksiat, terus berpositif thinking kepada Allah, karena Allah punya sifat Rahman, Rahim, Tawwab, Ghafur. Tidak apa-apa, Allah maha belas asih, Allah maha penerima tobat, Allah maha pengasih, Allah lagi maha penyayang. Tidak apa-apa. Tapi gak pernah ngamal, gak pernah meninggalkan maksiat. Ini bukan berbaik sangka, tapi ini apa? Maghrur. Artinya apa maghrur tadi? Terpedaya atau tertipu. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan roja harapan yang benar, roja berharap kepada Allah yang benar itu punya 3 konsekuensi. Berbaik sangka kepada Allah yang benar, yang lurus, itu ada 3 konsekuensi. Rojamu, baik sangkamu kepada Allah tidak dikatakan benar sampai engkau laksanakan 3 konsekuensi ini. Bisa dipahami nggih? Jadi saya ulangi, baik sangka kepada Allah, berharap kepada Allah itu dikatakan benar kalau dalam harapan itu ada 3 konsekuensi. Yang pertama, mahabbatu ma yarjuhu, mencintai apa yang sedang diharap-harapkan itu. Saya pengen masuk surga, berarti syaratnya ente harus cinta surga. Kalau gak cinta surga ngapain ente minta? Itu yang pertama. Konsekuensi yang kedua adalah khaufuhu min fawatihi. Dia takut apa yang diharapkan itu terlewat dari dirinya. Dia takut apa yang ia harapkan tadi terlewatkan dari dirinya. Misalnya gini ya, ada orang pengen menikah, apalagi mengincar orang tertentu, dia berdoa minta. Kalau sampai dia nggak jadi sama orang itu, misalnya, kan dia ada perasaan khawatir didahului orang, khawatir dilamar wong liya padahal wis areke apik, ayu, cantik, akhlaknya baik. Terus Anda berharap wanita itu jadi istri Anda. Kan mesti pertama Anda senang sama wanita itu, kedua mesti jenengan sedih kalau sampai apa? Terlewat. Itu ya. Nomor 3, apa nomor 3? Sa'yuhu fi tahsilihi, Anda harus berusaha untuk menggapainya. Nah, gitu. Kalau nggak gitu, harapan ini kosong. Sama dengan nggak apa-apa, saya berharap surga, wong Allah itu maha baik. Kan gitu rata-rata orang. Kenapa sama nggak puasa? Ya gimana lagi mas, lagi kerja, insya Allah Allah maha tahu. Loh ya memang Allah maha tahu. Tahu kalau dirimu kelanggar. Kan gitu, kadang-kadang orang itu maghrur pak. Ya gimana lagi mas, saya kerja ya, kasihan anak istri saya, dan insya Allah Allah maha tahu. Loh iya memang Allah maha tahu, tahu kalau dirimu apa? Ngelanggar. Nah, makanya roja harapan tidak dikatakan benar sampai roja itu harus diiringi 3 hal. Siji, kamu nyenengi apa sing kon arep-arepno iku mang. Gitu? Kamu cinta dengan apa yang kamu harapkan. 2, kau takut akan terlewatkan. Gak cukup itu, harus tambahin nomor 3 apa? Berusaha menggapainya. Baru sempurna roja. Kalau roja harapan kosong dari 3 tadi, itu namanya umniyah, amani. Apa itu Ustaz? Angan-angan. Beda loh angan-angan sama harapan itu. Harapan itu harus disertai 3 tadi. Nek angan-angan itu dilamuni tok. Aku pengen iku, aku pengen iki. Angan-angan jeneng. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, perhatikan. Amma raja'u la yuqarinu syai'un min dalik. Adapun harapan tapi tidak disertai satu di antara berapa tadi? 3 hal tadi. Fahuwa min babil amani, itu cuma angan-angan belaka.
Dan kita nggak boleh. Warroja'u syai'un wal amani syai'un. Harapan itu sesuatu dan angan-angan itu sesuatu yang lain. Bukan sama, beda. Bedanya kalau roja disertai 3 hal tadi, sedangkan angan-angan itu kosong. Sama dengan orang ngomong, gak apa-apa lah, insya Allah, Allah itu maha adil, Allah itu maha penyayang. Loh, iya, Allah maha penyayang. Tapi kalau kamu gak amal, gak ngelakoni tauhid, gak ninggalkan maksiat, hanya sekedar mengandalkan Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab, Allah itu Rahman Rahim, itu namanya maghrur, itu namanya amani, angan-angan, bukan harapan. Karena harapan harus disertai dengan apa? 3 tadi. Adapun ini kan penjelasan setelah datang penjelasan yang dulu saya sampaikan ke jenengan. Dulu saya sampaikan ke jenengan, Pak, bahwa pilar ibadah ada 3. Masih ingat? Halo? Pilar ibadah ada 3. Siapa yang masih ingat? Masih Pak Indro? Takut mau ngomong iya, takut salah jawab. Sudah saya sampaikan di tempat ini, dan itu harus jadi roja ini keterangan setelahnya. Dulu sudah saya jelaskan keterangan yang lebih global dari yang ini, bahwa pilar ibadah itu ada 3. Anda tidak dikatakan ibadah benar sampai dalam ibadahmu ada 3 hal. Masih ingat? Nah, aja dilalekna lah. 3 ini apa saja? 1. Apa, Bu? Mahabbah. Ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu senengane nulis, bapak-bapak melongo kabeh. Yang pertama mahabbah. Kenapa panjenengan kok ibadah kepada Allah? Ya, saya karena cinta, mahabbah, cinta. Ya, karena saya cinta kepada Allah. Itu syarat pertama. Pilar bukan syarat. Pilar ibadah ada 4. Yang pertama 3. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Yang kedua ar-roja. Yang pertama boleh, yang kedua khauf boleh. Yang kedua khauf, takut. Kenapa sampean kok sholat? Saya takut adab neraka. Kenapa panjenengan kok puasa padahal panas-panas Surabaya ini? Karena saya takut adabnya Allah, saya takut dimurkai Allah. Jadi yang pertama karena cinta, yang kedua karena takut. Nabi aja takut. Nabi berkata, takutlah dari api neraka. Terus nomor berapa? Nomor 3 apa? Roja, berharap. Loh, lapo sampeyan iki panas-panas Surabaya kok poso iku lho. Ya karena saya roja, berharap surganya Allah. Jadi nek wong ibadah itu telu-telune kudu ana nduk ati. 1 cinta kepada Allah, 2 takut dengan siksanya Allah, 3 karena berharap pahala surganya Allah. Nah, sebagian orang-orang sufi yang ekstrim menolak konsep ini. Yang ekstrim loh ya, menolak. Kata para ulama, man abadallaha bil mahabbati faqat bil hubbi faqbahdahu fahuwa zindiq. Orang yang ibadah hanya karena cinta tok, maka akan jadi orang zindik. Gak bisa ibadah kok cinta tok itu. Sampai saya dengar seorang ngapunten penceramah masih kecil tapi punya kedudukan di pesantren, ditokohkan, masih kecil sebenarnya. Ada istilahnya, saya nggak usah nyebut biar nggak tersinggung. Tapi ini untuk pelajaran saja ya. Beliau berkata seperti ini, lah ini bukan karena benci ya, tapi ya harus diluruskan. Nggak penting mlebu neraka, mlebu surga, nggak penting jamaah. Sing penting oleh cintai Allah, ridhoi Allah. Nggak penting mlebu neraka ya nggak apa-apa, mlebu surga ya nggak apa-apa. Karena kita ngibadah ini karena cinta, ridho kepada Allah. Kita nggak cari surga, nggak cari neraka. Nggak penting surga neraka itu. Bayangkan. Kelihatannya benar tapi enggak. Kelihatannya benar tapi enggak. Mereka berkata, ibadah kok cari surga.
koyok pedagang saja. Ibadah kok cari untung. Koyok bener ya? Koyok bener Pak Indro ya? Ibadah kok takut neraka, koyok budak. Ibadah kok wedi. Ini berarti ibadahnya budak. Nek ngelanggar wedi dipukuli sama majikannya. Orang ibadah kok gelek surga, koyok ibadah arek cilik. Dikongkon wong tuane dikei permen. Bener enggak? Harusnya ibadah itu ya cinta tok. Gak penting surga neraka, sing penting cinta sama. Kata para ulama tadi saya katakan, kalau menyembah Allah karena cinta saja akan jadi orang zindik, nyeleneh. Ada apa-apa, yang penting cinta. Kalau ibadah kepada Allah hanya mengandalkan nomor 2 apa tadi apa? Khauf saja akan jadi orang khawarij. Serba wedi ibadah itu. Ngene kok kafir, ngene kok murtad. Wedi kabeh ibadah. Tegang kabeh ibadah. Seperti orang khawarij. Kalau ibadah hanya karena apa tadi yang nomor 3? Roja fakot, hanya ngarep-ngarep tok. Jadi kayak orang murji'ah, gak apa-apa. Allah loh mah. Gak apa-apa. Gak ada perasaan takut. Menjadi orang menjadi orang murji'ah. Sing bener ya ahlu sunnah. Ngibadah itu ya karena cinta, ya karena mengharap pahala, ya karena wedi neraka. Semuanya. Itu pilar. Kalau yang ada yang berkata ibadah kok mengharap surga kayak ibadahnya pedagang, kita katakan, loh memang Allah berdagang kok sama kita. Ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kalian saya tunjukkan perniagaan, perdagangan yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Jadi Allah akan membeli amal-amal kita. Dan barang dagangannya Allah mahal. Kita nggak sanggup membelinya. Cuman pemiliknya itu pemurah. Apa barang dagangannya Allah? Surga. Allah akan membeli amal-amalnya orang beriman dengan surga. Ya. Jadi begitu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.